Oke, teman-teman sekalian, kita masuk ke dalam energi potensial elastis ya. Jadi energi potensial elastis itu dia energi potensial yang berhubungan dengan benda-benda yang elastis ya. Jadi misalnya kayak busur ini ya, busur ya. Ini belum kita kasih panah, terus habis itu busurnya itu kita kasih panah sehingga busur yang pertamanya tidak teregang, habis itu dia teregang. Jadi energi potensial elastis itu tergantung pada gaya tekan dan gaya regang yang diberikan pada suatu benda. Nah, kenapa dia menjadi energi potensial elastis? Karena energi tersebut tersimpan di dalam benda elastis tersebut, dan suatu saat nanti itu dia dapat muncul. Karena dia bendanya elastis, maka dia disebut dengan energi potensial elastis. Nah, di sini saya akan memberikan suatu grafik ya, hubungan antara gaya F dan delta X. Nah, delta X di sini tuh maksudnya seberapa jauh dia teregang. Misalkan dia diberi F1 ya, gaya sebesar F1, maka dia akan meregang sejauh delta X1. Dan apabila kita naikkan lagi gayanya dengan kita katakanlah F2, maka dia akan memberikan jarak lagi delta X2. Dan apabila kita naikkan lagi gayanya menjadi sebesar F3, maka dia akan menjadi delta X3. Nah, begitu seterusnya. Sehingga dapat ditulis ya bahwasanya W sama dengan ya, F1 kali delta X1 tambah F2 kali delta X2 ditambah dan sekian-sekian gitu ya. Nah, kita tahu ya, sehingga usahanya itu sama dengan setengah F dikali delta X. Nah, F di sini adalah F gaya pegas. Nah, F gaya pegas itu sama dengan K kali delta X. Sehingga menimbulkan setengah dikali K delta X kali delta X. Sehingga usaha ya dari dalam gaya pegas itu sama dengan setengah dikali K delta X kuadrat. Nah, seperti yang kita jelaskan di sebelumnya, bahwasannya energi potensial itu berhubungan dengan sesuatu yang nanti dia dapat dimunculkan, berhubungan dengan posisi benda yang nanti dapat dimunculkan. Nah, di sini posisinya dia berhubungan dengan elastisitas ya, berhubungan dengan benda yang elastis. Sehingga dapat kita katakan bahwasannya energi potensial elastis itu sama dengan setengah K delta X kuadrat. Oke. Nah, sama seperti sebelumnya di energi potensial gravitasi, yang bahwasannya energi potensial gravitasi itu bisa berubah diakibatkan oleh usaha gaya berat. Oke. Ya, usaha gaya berat. Maka begitu juga di dalam energi potensial elastis, dia dapat berubah yang diakibatkan oleh usaha gaya pegas, oke? Sehingga dia sama dengan ya W sama dengan minus delta energi potensial, oke? Kita ulangi sekali lagi konsepnya. Ya, bahwasannya energi potensial elastis ya, itu tergantung gaya tekan dan gaya regang pada benda. Nah, misalkan seperti ini, busur tidak teregang, lalu diberikan panah, maka busurnya teregang. Nah, di situ ada energi potensial di dalam situ. Nah, misalkan kita berikan suatu, ya misalkan di dalam yang benda elastisitas itu F1, kita berikan gaya F1, menimbulkan delta X1, kita naikkan lagi F2, menimbulkan delta X2, kita naikkan, menimbulkan delta X3, sehingga seperti grafik ini ya, dia garis ya, membentuk gradien ya, sehingga kita rumuskan bahwasannya W sama dengan F1 kali delta X1 tambah F2 kali delta X2 dan seterusnya. Oke, W sama dengan setengah F kali delta X, W sama dengan setengah dikali K delta X ya, ini F gaya pegas, K kali delta X kali delta X, sehingga menimbulkan W sama dengan setengah K delta X kuadrat. Nah, energi potensial adalah ya energi yang tersimpan di dalam suatu benda. Kali ini kasusnya adalah elastis. Sehingga energi potensial benda itu sama dengan usaha ya dari usaha elastis tadi. Jadi energi potensial sama dengan setengah K kali delta X kuadrat. Nah, sama seperti sebelumnya di yang tadi kita jelaskan di video sebelumnya, bahwasannya energi potensial gravitasi itu bisa berubah karena adanya usaha oleh gaya berat. Begitu juga dengan energi potensial elastis. Dia dapat berubah akibat adanya usaha oleh pegas, sehingga W sama dengan minus delta EP. Nah, teman-teman sekalian, ya catat dan pahami. Ya, sekian. Kita akan masuk ke contoh soal. Terima kasih.